Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak kelas 2, mari sama-sama kita memperhatikan di sini. Ibu akan menjelaskan tentang pembelajaran yang ada di modul ini, yaitu modul tema 1. Kita akan bahas hari ini, kita akan selesaikan pada hari ini, dan anak-anak dimohon dapat memperhatikan isi-isi yang ada di dalam modul tersebut. Anak-anak kelas 2 nantinya akan menerima modul ini dan memperhatikan penjelasan-penjelasan dari ibu, yang mana ibu akan menjelaskan isi modul tersebut. Nah, ibu akan mulai modulnya, pembelajarannya, yang mana pembelajaran hari ini yaitu tema 1. Tema 1 yaitu subtema 1 pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran hari ini anak-anak dengan memberikan contoh gerakan dasar berjalan. Siswa dapat menjelaskan gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana dengan benar. Kemudian, siswa dapat melakukan gerakan dasar berjalan dalam permainan sederhana dengan benar, maka sebagaimana dikatakan bahwa seseorang yang menjadi bintang lapangan sepertinya dalam permainan sepak bola. Mereka bisa menjadi bintang lapangan dalam permainan sepak bola karena mereka pasti akan rajin berlatih dan bermain. Berlatih dan bermain juga membuat badan kita menjadi sehat. Jadi apabila kita ingin mengetahui sesuatu, kita harus banyak berlatih dan belajar dengan sungguh-sungguh, dan berlatih bersungguh-sungguh agar supaya kita dapat mengetahui dan memahaminya dengan baik. Nah, di sini kita akan membahas, akan mempelajari, dan akan anak-anak mempraktekkan sesuai dengan isi modul yang ada. Ibu hanya akan menyampaikan dan menjelaskan gerakan yang akan dilakukan nantinya. Yang mana dalam subtema 1 pembelajaran 2 ini pada kelas 2 yaitu berjalan ke depan, berjalan ke belakang, kemudian berjalan ke samping, dan sikap berjalan yang benar, dan berjalan berkelompok dengan rapi. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, anak-anak dapat memperhatikan dan mengamati gambar yang ada di dalam modul yang akan dibagikan nantinya. Anak-anak harus memperhatikan sesuai dengan apa penjelasan ibu hari ini. Anak-anak dapat mempraktekkan bagaimana cara berjalan ke depan. Ya, tolong anak-anak diperhatikan. Kemudian bagaimana cara berjalan ke belakang. Kemudian bagaimana pula cara berjalan ke samping. Dan bagaimana cara berjalan yang rapi. Setelah itu kita akan melakukan secara berkelompok. Anak-anak bisa melakukan dengan sendiri-sendiri dan bisa pula melakukan dengan secara berkelompok atau berdua, ya, berpasangan boleh. Lari berpasangan, lari ke depan berpasangan, lari mundur berpasangan, kemudian lari berjalan ke samping dengan berpasangan, kemudian berjalan berkelompok dengan rapi. Nah, di sini nanti ibu akan melihat anak-anak, bisakah anak-anak mempraktekkan semua ini sesuai dengan penjelasan ibu. Nah, pembelajaran ini terdapat pada subtema 1 pembelajaran 2. Nah, sekarang kita akan beralih ke pembelajaran berikutnya, yang mana
tujuan pembelajaran yang berikutnya adalah tentang contoh gerak dasar lokomotor. Anak-anak sudah tahu apa yang disebut dengan lokomotor? Nah, lokomotor adalah gerakan yang berpindah-pindah tempat. Sekarang ibu bertanya, apakah gerakan berjalan itu termasuk gerakan lokomotor? Ya, tentunya. Karena gerakan berjalan itu adalah gerakan yang berpindah tempat. Dari langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya. Nah, itu gerakan yang kita lakukan berpindah-pindah tempat. Jadi anak-anak harus mengetahui bahwa gerakan berjalan ke depan, berjalan ke belakang, berjalan ke samping, ataupun berjalan dengan berkelompok, itu adalah termasuk gerakan lokomotor. Ingat ya anak-anak, itu adalah gerakan lokomotor. Nah, materi ini adalah termasuk dalam subtema 1 pembelajaran 5. Jadi anak-anak agar dapat mengetahuinya, pelajaran ini terdapat di mana? Adalah terdapat di dalam modul yang ada yang akan dibagikan. Di sini terdapat pada subtema 1 pembelajaran 5. Oke anak-anak, kita lanjutkan dengan pembelajaran yang selanjutnya. Pembelajaran berikutnya adalah dengan memberikan contoh. Siswa dapat menjelaskan prosedur gerakan berlari ke berbagai arah. Nah, sekarang yang kita akan bahas yaitu gerakan berlari. Nah, berlari ke berbagai arah. Banyak macam arah yang harus kita tempuh. Ke depan, ke belakang, ke samping, secara zigzag, itu adalah gerakan yang berbagai arah. Banyak gerakan-gerakan yang kita lakukan dengan cara berbagai arah. Di sini yang harus kita lakukan adalah anak-anak dapat melakukan berlari dengan lari langkah pendek. Kita masih tetap masuk kepada langkah-langkah kaki yang pendek, yang panjang, ke belakang, ke samping. Nah, sekarang berlari yang harus kita lakukan. Anak-anak tidak lari dan tidak keluar dari mana anak-anak dapat memperhatikan isi modul atau gambar yang ada di dalam modul. Jadi anak-anak selamanya harus mengamati modul yang sudah dibagikan nanti. Di dalam modul itu ada petunjuk-petunjuk yang sesuai dengan penjelasan ibu pada hari ini. Nah, di sini diharapkan anak-anak dapat mempraktekkan yang disebut dengan lari langkah pendek. Dengan melihat gambar yang ada di modul, anak-anak jelas dapat melakukan lari langkah pendek. Kemudian lari langkah panjang. Setelah lari langkah panjang kita lakukan, maka kita masuk lagi pada lari melewati rintangan. Ya, kita menggunakan alat, ya terserah. Kita menggunakan sepotong kayu ataupun ban bekas, itu boleh kita pakai, kita gunakan pada saat melakukan melewati rintangan. Kemarin anak-anak di kelas 1 sudah memperagakan ada yang disebut dengan melewati rintangan. Nah, hari ini anak-anak kelas 2 dapat lagi menerima materi yang sama seperti apa yang dipelajari di kelas 1 kemarin-kemarinnya. Dan hari ini kita lanjutkan lagi di kelas 2. Nah, anak-anak, saya rasa anak-anak dapat mengamati gambar dengan baik. Insya Allah anak-anak dapat memperagakan dengan baik. Oke anak-anak? Itulah materi yang terdapat pada subtema 2 pembelajaran 2. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya, yaitu di subtema 2 pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran di subtema 2 pembelajaran 5 ini
adalah dengan memberikan contoh. Siswa dapat menjelaskan prosedur gerakan berlari ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh. Ya, masih tetap kita membahas tentang berlari langkah pendek, langkah panjang, melewati rintangan, dan berlari ke berbagai arah. Ibu hanya sangat mengharapkan agar anak-anak dapat belajar dengan baik, dapat memperhatikan dengan baik gambar yang ada di dalam modul yang sudah dibagikan nanti, agar supaya anak-anak tidak keliru dalam melaksanakan pembelajaran ini. Yang mana pembelajaran di subtema 1 pembelajaran 2, mana gerakan di subtema 1 pembelajaran 5, dan seterusnya. Sekarang kita tiba ke subtema 2 pembelajaran 5. Masih tetap membahas lari langkah pendek dan lari langkah panjang. Ya. Ayo anak-anak, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita yang mana yaitu pembelajaran di subtema 3 pembelajaran 2. Anak-anak kelas 2 akan melihat di sini siswa dapat menjelaskan prosedur gerakan berlari ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh. Ya, anak-anak, masih tetap kita membicarakan tentang gerakan berjalan, yaitu tadi Ibu sudah jelaskan bahwa gerakan berjalan itu adalah gerakan yang berpindah-pindah tempat yang disebut dengan gerakan apa anak-anak? Ya, gerakan lokomotor. Ya, pintar. Ibu harapkan anak-anak di rumah dapat memperhatikan penjelasan Ibu hari ini tentang gerakan lokomotor, yaitu gerakan berjalan dan berlari. Di sini berjalan dan berlari secara sendiri, secara berpasangan atau bergandengan tangan. Masih tetap kita mengarah ke lari langkah pendek dan lari langkah panjang. Anak-anak, Ibu tidak bosan-bosannya menyampaikan harus anak-anak memperhatikan isi modul atau gambar yang ada di modul. Tolong diperhatikan baik-baik. Ibu hanya menjelaskan dari jarak jauh saja ini agar anak-anak dapat memperhatikan dengan baik, dan penjelasan Ibu ini yang ada di dalam modul tidak akan ada dicari di tempat yang lain, tidak akan pernah ada. Ibu hanya menjelaskan yang ada di dalam modul agar anak-anak dapat memahami dan mengerti dan dapat menerima penjelasan Ibu pada hari ini. Oke, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita hari ini, yaitu yang mana tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan prosedur gerakan melompat ke berbagai arah sesuai dengan permainan sederhana dan atau tradisional yang benar. Siswa dapat mempraktekkan gerakan melompat ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh. Nah, di sini kita akan berlatih tentang melompat. Anak-anak selamanya diperintahkan untuk mengamati gambar yang ada di dalam modul. Ya? Bisa anak-anak? Nah, kalau bisa, marilah perhatikanlah gambar yang ada di dalam modul, kemudian anak-anak bisa memperagakan. Oke anak-anak? Sekarang itulah materi yang terdapat pada pembelajaran subtema 4 pembelajaran 2. Nah, sekarang kita akan lanjutkan subtema 4 pembelajaran 5. Oke anak-anak? Tujuan pembelajaran di subtema 4 pembelajaran 5 ini adalah
Siswa dapat menjelaskan prosedur gerakan melompat ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh. Nah, di sini siswa dapat mempraktekkan gerak melompat ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh. Nah, permainan sederhana dengan benar, warga lingkungan rumah akan berolahraga bersama. Mereka berkumpul di tempat terbuka. Jadi anak-anak apabila melakukan gerakan-gerakan tersebut harus di tempat yang terbuka. Dan jangan lupa membaca petunjuk-petunjuk yang ada di dalam modul. Di dalam modul ada petunjuk yang sudah diberikan. Jadi setiap melakukan kegiatan, gerakan-gerakan harus melakukan yang terlebih dahulu memperhatikan keselamatan diri sendiri. Ya anak-anak, di sini akan melakukan gerakan sepertinya di sini adalah gerakan melompat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Anak-anak diharapkan agar tetap mengamati gambar yang ada di modul yang sudah diberikan. Bisa anak-anak dilakukan semua? Insya Allah kita akan bisa melakukan semua pembelajaran kita yang ada di dalam modul yang sudah dibagikan nantinya. Anak-anak, ibu harapkan agar modul yang akan dibagikan nanti, ibu mohon modul ini mohon dipelajari dengan baik, diamati dengan baik agar supaya dapat mempraktekkan semua gerakan-gerakan yang ada di dalam modul ini dan diharapkan anak-anak dapat menyelesaikan LKS yang ada di dalam modul. Ya. Semua pembelajaran dari pembelajaran subtema 1 pembelajaran 2 sampai di subtema 4 pembelajaran 5 semua terdapat LKS di dalamnya. Jadi, ibu sangat mengharapkan kepada anak-anak kelas 2 agar dapat menyelesaikan tugas-tugas PJOK-nya dengan benar. Diharapkan anak-anak mengurangi bermain. Diharapkan belajar dengan baik. Dan tidak lupa ibu sampaikan anak-anak selalu menjaga kesehatan, selalu menggunakan masker apabila di jalanan dan mengurangi kerumunan yang ada. Jangan sampai anak-anak tidak memperhatikan kesehatannya. Ibu mengharapkan agar supaya kita tetap terlindungi dari wabah-wabah yang kita tidak inginkan. Anak-anak, kita mengharapkan, kita berdoa bersama agar supaya kita terhindar dari bahaya-bahaya yang kita tidak inginkan. Anak-anak, ibu harapkan pula semoga dikerjakan semua tugasnya dengan baik. Ibu menunggu hasilnya setelah selesai dikerjakan. Dan anak-anak diharapkan, orang tua diharapkan datang menjemput modul yang ada di sekolah pada hari Senin. Ibu menunggu orang tua datang menjemputnya. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu ibu sampaikan penjelasan ini tentang pembelajaran di tema 1 untuk kelas 2. Maka untuk itu ibu akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih.